terjadi penurunan tegangan. Ya, ingat di sini lihat kursor saya mana ya. Nah ini yang paling luar sini di suhu sekitar 25 itu kan 0,6 ya tegangan selnya. Nah, waktu suhunya naik tegangannya turun toh. Jadi di sini. Jadi tegangan suhu tambah besar, tegangannya makin ke arah kiri begitu. Makin berkurang. Jadi dua hal ini ya yang perlu dipahami di karakteristik solar cell. Suhu tambah, temperatur tambah panas, tegangan makin turun. Nah, iradiasi tambah tinggi, arus makin besar. Itu yang paling mudah diingat, ya. Paling mudah diingat. Nah, kenaikan arus karena kenaikan iradiasi itu cenderung lebih sensitif. Lebih lebih variatif dibanding tegangan. Karena tegangan penurunannya hanya 0, kan gitu ya. Untuk perubahan suhu 10 derajat itu sudah luar biasa kalau ada suhu berubah 10 derajat. Dan biasanya suhu itu kan dalam sehari kan enggak berubah langsung drastis toh. Pagi hari dari 25 kemudian jam 8 langsung jadi 32 kan biasanya enggak gitu. Nanti tunggu jam 12 baru suhunya segitu kan. Jadi butuh waktu lama dia suhu itu berubah. Beda dengan iradiasi. Iradiasi tidak begitu. Iradiasi hitungan 1 detik saja bisa berubah. Dari 1000 bisa tiba-tiba drop langsung sisa jadi 0 atau enggak 0 juga ya kayaknya. Ya. Langsung drop jauh, bisa 100 misalnya. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Banyak data pengukuran saya di lapangan tentang iradiasi itu menunjukkan seperti itu. Perubahan yang drop. Yang tiba-tiba dari angka iradiasi yang tinggi kemudian tiba-tiba langsung drop. Hanya hitungan detik. Itu bisa terjadi. Nah, beda dengan tegangan tadi ya. Jadi sekalipun tegangan itu menurun karena kenaikan suhu, tetapi variabel suhu ini tidak terlalu kalau dibandingkan antara pengaruh iradiasi, itu pengaruh iradiasi jauh lebih besar daripada pengaruh suhu. Gitu. Itu yang sisi-sisi praktis yang bisa kita pelajari. Nah, materi saya untuk hari ini sampai di sini di karakteristik solar cell. Nah, mungkin jadi pertanyaan, kenapa kita harus belajar solar cell ini sampai ke struktur atom yang boleh dikatakan mungkin itu bagiannya orang fisika begitu ya. Kenapa sih kita harus belajar sampai di situ? Nah, ini bagian yang saya mau jelaskan. Ya. Kenapa butuh? Tadi bayangkan sel surya itu tebalnya hanya 0,3 mili. Tipis sekali. Artinya apa? Ini sangat rawan pecah. Sangat rawan pecah. Nah, saya pernah beli panel surya. Saya tadi coba cari gambarnya untuk tampilkan ke slide, tapi nggak dapat. Saya pernah beli panel surya, itu cacat dari pabrik. Jadi di ujungnya itu ada hilang, ya, hilang sepotong. Jadi kan modul kan, panel kan, modul surya kan, itu kan di dalamnya ada sel-sel yang disusun gitu. Nah, salah satu selnya di dalam itu ujungnya pecah, terpotong, tidak utuh lagi kotak begitu. Dia terpotong. Saya waktu terima unboxing biasanya begitu ya, unboxing kalau beli online kan gitu, unboxing, videokan, wah ini cacat, langsung komplain ke toko. Nah, toko bilang kirim balik, ya saya kirim,
terus dikirimi yang baru, supaya itu dikembalikan ke pabrik. Karena itu bukan salah pengiriman atau cacat karena di toki atau di apa gitu terbentur dan sebagainya. Bukan, itu dari pabrik. Cacatnya dari pabrik. Jadi dikembalikan. Itu produk cacat. Kenapa? Kenapa saya tolak? Saya tidak mau. Karena saya yakin dengan kondisi pecah begitu, satu sel itu tidak bisa menghasilkan lagi daya yang sama dengan sel yang lain. Dan itu akan mengganggu output modul suryanya. Itu satu ya. Itu bisa terjadi. Karena saya pernah mengalami. Terus yang kedua, kenapa kita perlu paham strukturnya? Ketika dia sudah jadi modul surya, itu kan di lapangan kan sangat rawan rusak modul surya itu. Saya banyak dapati modul surya yang pecah. Apakah masih bisa berfungsi? Mungkin masih ada output, tapi outputnya akan jauh drop dengan output yang seharusnya dihasilkan. Itu mengganggu. Jadi bayangkan ya, kenapa kita ini belajar sampai struktur model atom yang paling kecil. Begitu. Kan atom kita tidak bisa lihat, toh. Kan kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang. Yang kita bisa lihat apa? Kalau sel suryanya kenapa-kenapa? Contoh tadi pecah. Yang pertama. Terus yang kedua, banyak itu cirinya. Nanti minggu depan saya akan tampilkan bagaimana gambar-gambar sel surya di dalam modul atau di dalam panel itu yang kondisinya sudah tidak maksimal lagi. Di rumah ada satu panel surya, kapasitasnya 80 WP. Tapi mau terik matahari seterik apapun, ya, iradiasi 1000 pun, lebih 1000 pun, itu daya yang dihasilkan paling mentok di 25 watt. Coba bayangkan. Nanti pertemuan depan saya tunjukkan bagaimana gambar panel suryanya. Nameplate-nya 80 watt. Tapi keluaran realnya itu sisa 25 paling tinggi. Coba kalau kita tidak punya alat ukur. Ya, kita tidak bisa ukur dayanya berapa ini. Kita bingung kan? Harusnya 80 kok. Nggak full akinya begitu kira-kira ya. Kalau untuk skala-skala home solar home system misalnya. Itu akan mengganggu. Nah, kalau kita tidak mengerti sampai level yang tadi, ya sulit kita pahami yang begitu-begitu. Kita akan terima, wah ini masih ada panel surya, masih mulus, terima saja, pasang saja. Padahal outputnya sudah tidak sesuai. Nah, mungkin itu salah satu alasan ya kenapa kita belajar yang lebih detail gitu, supaya kita banyak hal-hal praktis yang kita bisa mengerti, bisa pahami dengan memahami teori dasarnya. Nah, materi saya sampai di sini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan selanjutnya, saya persilakan.